Buat yang ngerasa seri ZenBook terlalu mahal, ada laptop keren dari Asus yang mungkin cocok buat sobat. Halo sob, balik lagi sama Moldy dan ini adalah Asus VivoBook Ultra 14. Udah kagak ngerti lagi dan ngapa nih si Asus nih ngeluarin laptop melulu. Cara mereka mengeluarkan laptop ini tuh terlihat masif dan terstruktur ya. Varian VivoBook ini dibuat oleh Asus untuk anak-anak muda yang pengen desain laptop yang lebih luas dan gak kaku. Kaku? Kanebo kering kali. Desain laptop ini tuh ya kelihatan kayak laptop pada umumnya ya, nggak ada yang aneh di sini. Paling ya tulisan VivoBook aja di bagian depan. Laptop ini terbilang cukup tipis dan enteng karena tebalnya itu cuma 18 mm dan beratnya cuma 1,4 kg. Saat laptop dibuka, kita akan menemukan layar sebesar 14 inch dengan ukuran bezel yang cukup tipis, hanya 5 mm aja. Layar di laptop ini tuh berjenis Nano Edge display yang punya screen to body ratio cukup besar sampai 84%. Sudut pandang layar laptop ini juga cukup luas. Mereka tuh klaim sudut pandang layar ini mencapai 178 derajat. Lu bayangin aja lu ngintip dari samping ini nih. 178 derajat. Di layar laptop ini juga sudah disematkan sebuah teknologi bernama Asus True to Life. Teknologi ini membuat warna yang keluar dari layar ini tuh terlihat lebih gonjreng dengan meningkatkan clarity dan warna. Persis kayak yang ada di TV-TV mahal zaman sekarang. Nyatanya, saya merasa resolusi Full HD di laptop ini tuh nggak terlalu tajam dan kerasa biasa aja. Kalau dilihat dari jauh memang cukup bagus gitu, tapi ya kalau kita lihat dari deket ya nggak kelihatan tajamnya. Untuk urusan performa, Asus menyerahkannya tuh pada prosesor Intel generasi ke-10. Prosesor ini punya 4 core prosesor dan 8 thread. Kecepatannya ada di 2,12 GHz. Prosesor ini diperkuat dengan RAM sebesar 8 GB dan GPU Nvidia MX 350, di mana seharusnya masih cukup mumpuni untuk memproses grafis yang lumayan berat. Secara keseluruhan performanya sih cukup oke aja ya. Cukup aja, nggak ngebut-ngebut amat. Karena kebetulan varian yang saya pakai ini tuh adalah varian yang pakai Intel i5. Mungkin varian i7-nya akan terasa lebih ngebut. Saya ngerasa laptop ini tuh bukan laptop yang ideal buat ngedit video yang serius. Video yang membutuhkan proses yang rumit kayak grading dan lain-lain. Dan agak susah kalau dipakai buat ngedit video 4K. Keyboard di laptop ini juga senada dengan warna laptopnya. Sesuatu yang saya sendiri tuh agak kurang suka gitu. Beruntung ada LED backlight, jadi ngetik di tempat yang agak gelap bukan sebuah masalah. Yang membuat keyboard di laptop ini semakin manis adalah dengan ditambahkannya aksen hijau stabilo pada tombol enter. Mungkin supaya kita nggak salah pencet enter kali ya. Feel ngetik di keyboard ini sendiri cukup enak, walau secara pribadi saya kurang suka karena kurang clicky gitu. Terlalu low profile feel-nya, kurang berisik. Sana tuh rumah tetangga orang tuh berisik tuh, berantem mulu. Trackpad di laptop ini juga cukup oke. Terasa clicky waktu dipakai, walau menurut saya tuh nggak presisi-presisi amat ya. Kecepatan pergerakan kursor kerasa nggak konstan dan kayak suka-suka dia aja gitu larinya mau kemana. Tapi nggak terlalu signifikan sih, jadi masih usable. Di trackpadnya sendiri kita akan menemukan sebuah sensor sidik jari untuk keperluan keamanan. Satpam apa gimana nih? Di laptop ini juga tertanam SSD M2 NVMe sebesar 512 GB. SSD M2 ini tuh bikin waktu yang dibutuhkan laptop untuk booting sampai siap digunakan hanya memakan waktu yang sebentar. Yang membedakan laptop ini dengan beberapa laptop lain di range harga yang sama adalah dukungannya terhadap Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 sendiri menawarkan kecepatan transfer yang lebih cepat, 3 kali lebih cepat dari Wi-Fi 5, yaitu hingga 2,4 Gbps. Kelengkapan port di laptop ini juga cukup lengkap. Di bagian kiri kita akan menemukan port power, port HDMI, port USB Type A 3.2, port USB Type C 3.2, dan sebuah jack audio combo yang sekaligus headset dan mic sekaligus. Sedangkan di bagian kanan kita akan menemukan 2 buah port USB Type A 2.0 dan sebuah slot micro SD. Untuk urusan suara, laptop ini dapat dukungan dari Harman Kardon sebagai pihak yang tuning audio. Kualitas suaranya sebenarnya enak ya, nggak terlalu cempreng dan nggak pecah. Suara low-nya juga cukup kerasa, hanya saja saya merasa suaranya tuh kurang kenceng, terlalu pelan gitu. Untuk experience terbaik sih saya tetap menyarankan kalian menggunakan earphone. Di laptop ini disematkan baterai sebesar 43 Wh, sebuah ukuran baterai yang sebenarnya nggak gede-gede amat sih.
Yang sedikit mengecewakan sekali lagi, laptop-laptop Asus menengah ini tuh masih pakai power cord konvensional, belum pakai USB Type-C dengan power delivery. Saya tetap berharap ke depannya mereka menjadikan power delivery sebagai interface USB Type-C sebagai standar mereka, ya biar universal gitu ya. Menurut saya laptop ini akan punya pasarnya sendiri, mengingat harganya juga nggak mahal-mahal amat. Saya sih punya saran buat kalian yang pengen beli laptop. Please jangan beli yang murah. Maksud saya belilah yang paling mahal yang bisa kalian beli. Karena laptop ini tuh adalah investasi. Bisa kalian pakai buat cari uang, iya kan? Sekali lagi, ini tuh bisa jadi pilihan kalian kalau mau cari laptop dengan range harga di 10 jutaan. Oke? Jadi, klik tombol like kalau misalnya kalian suka sama video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Mau lihat?